Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cindy Nur Rahmadani. Dalam video ini kita akan membahas pengenalan dan basic Cisco. Yuk simak videonya. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang basic Cisco. Nah, di sini ada remote Cisco Real Device. Kita sudah pernah membahas tentang semua ini di video pembelajaran pertama. Nah, di sini ada switch atau router, ada PC atau laptop, ada kabel konsol dan port konsol. Di sini aku nggak akan menjelaskan lebih detail. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa nonton di video pembelajaran pertama. Oke, kita lanjut ke kabel konsol ini. Nah, ini juga sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya. Dari port konsol RJ45 ke kabel konsol switch atau router. Lalu setelah itu ke PC atau laptop. Nah, di sini ada AC power connection. Nah, ini gunanya untuk powernya supaya nanti menyala. Nah, ini adalah putih. Putih ini adalah aplikasi remote Cisco yang biasanya kita gunakan. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas basic configuration sebelum kita membahas lebih jauh tentang konfigurasi yang ada pada Cisco. Nah, di sini kita akan belajar terlebih dahulu tentang dasar-dasar dari konfigurasi. Nah, yang pertama ada yang namanya user access mode. Nah, di sini kita tidak bisa mengkonfigurasi. Di sini hanya tanda pengenalan awal. Misalnya media tanda from-nya seperti ini. Misalnya nama device-nya itu switch atau router. Nah, ada tanda panah seperti ini nanti. Ini hanya perintah dasar, hanya pengenalan, tapi tidak bisa dikonfigurasi. Untuk bisa dikonfigurasi, kita bisa masuk ke yang namanya privilege access mode. Tapi di sini juga tidak bisa mengkonfigurasi semuanya ya. Tapi di sini hanya bisa konfigurasi untuk melihat status-status konfigurasi yang telah kita konfigurasikan. Jadi dia hanya melihat saja. Misalnya, kita sudah mengkonfigurasi VLAN. Nah, dia hanya bisa melihatnya show VLAN brief. Nah, jadi kita tidak bisa membuat VLAN di sini. Ini hanya bisa membuat status dari konfigurasinya, seperti show running config, masuk dari user mode dengan enable. Nah, jadi jika ingin masuk ke mode privilege, kita hanya perlu ketikkan saja command enable. Tapi di situ juga kita belum bisa mengkonfigurasi bebas ya. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin membuat VLAN, mau merouting, mau switching, dan lainnya? Nah, barulah kita masuk ke global konfigurasi mode. Nah, seperti namanya ini, global konfigurasi ini merupakan semua konfigurasi yang biasanya dia di sini, di switching config ini. Switching config ini adalah tempat konfigurasi umum. Nah, untuk masuk ke config ini, bagaimana sih caranya? Kita tinggal konfigurasi terminal di komennya. Nanti kita akan mencoba. Nah, lalu di sini ada sub configuration mode. Kalau misalnya sub configuration mode ini biasanya dia untuk interface. Misalnya kita mau ngasih IP ke interface FA01 atau interface yang terhubung ke router. Nah, nanti kita masuk melalui config IP. Jadi, sub interface ada switch config line, yaitu untuk mengatur akses dan connection ke perangkat. Nah, di sini ada basic config, ada hostname atau nama host, ada password enable, lalu ada messages of the day. Lalu ada konfigurasi password console, di mana password console ini kan biasanya kalau kita mau meremotkan kita menggunakan kabel konsol. Nah, jadi itu adalah password untuk kabel konsol itu. Nah, di sini opsional ya, teman-teman. Ada password untuk VTA, yaitu password untuk kita meremote, entah itu kita menggunakan telnet atau SSA, itu bisa. Nah, yang terakhir kita ada menyimpan konfigurasi.
Nah, di sini ada pun mencek konfigurasi, start interface, konfigurasi yang aktif, lalu cek password. Nah, kalau yang cek password ini ada yang terlihat dan ada juga yang tersandi. Di sini ada mengkonfigurasi interface menggunakan IP address. Nah, biasanya untuk mengkonfigurasi IP address itu hanya bisa pada router dan switch layer 3. Kenapa layer 2 gak bisa? Karena layer 2 sudah beda fungsinya. Jadi layer 3 itu mainnya di IP. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa cara untuk memasukkan interface IP address. Beda ya untuk memasukkan IP address di router dan switch layer 3. Oke teman-teman, kita akan mengimplementasikan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Nah, pertama kita siapkan satu buah router dan satu buah switch. Kalian bisa pilih yang mana aja ya. Lalu kalian hubungkan menggunakan kabel yang otomatis ini. Nah, lalu kalian masuk ke router. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan yang sudah kita tadi bahas ya materinya. Nah, di sini kalian ketik N lalu enter, tulis EN lagi. Lalu kalian ketik exit. Lalu kalian enter. Lalu kalian ketik enable. Kalian enter. Lalu kalian ketik conft. Kalian enter lagi. Ketik lagi di sini hostname. Nah, di sini kalian bebas mau namain hostnya itu apa. Di sini kita akan mencoba hostnya namanya seed ya. Jadi kalian ketik host seed. Lalu kalian enter. Kalian ketik kembali enable secret 123. Lalu kalian enter lagi. Kalian ketik in FA0 size 0. Lalu kalian enter. Kalian ketik lagi no shoot. Kalian enter, lalu kalian masukkan IP address yang sudah kita bahas tadi ya di materi. Jadi IP addressnya 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0 lalu enter. Nah, lanjut kalian keluar, lalu kalian pilih yang ini nih, multi layer switch. Nah, kalian masuk, kalian tunggu. Nah, sama seperti tadi, kalian ketik N di sini, lalu enter, enter lagi, ketik lagi EN. Kenapa EN? Karena di switch yang tanda ini kalian belum bisa mengkonfigurasikan ya. Nah, kalian ketik lagi seperti tadi. Lalu di sini kita masukkan FA-nya jadi slice 1. Kalian ketik X, kalian ketik lagi int VLAN 10. Kita coba ya menggunakan VLAN 10. Lalu kalian keluar, masuk lagi ke router, lalu ketik EX int FA0 slice 1.10 karena VLAN-nya 10. Kalian enter.
Lalu kalian keluar lagi, masuk ke switch. Nah, di sini kalian enter, ketik en seperti tadi sama. Ketik conft. Kalian enter. Di sini kalian masukkan VLAN 10. Lalu kalian keluar lagi. Nah, di sini kalian ketik sama kayak atasnya, tapi jadi FA0/0.10. Lalu kalian enter. Nah, di sini kalian ketik encapsulation .1Q spasi 10. Setelah itu kalian enter. Lalu kalian masukkan IP address. IP address-nya 10.10.10.10 spasi 255.255.255.252. Enter. Nah, selesai. Kita selesai mengkonfigurasikannya. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Aku harap apa yang aku jelaskan di video ini bisa kalian mengerti dan pahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.